Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Azhara dari kelas 11 MIA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan organisasi kebangsaan yang ada di Indonesia, yaitu ada Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, juga Partai Nasional Indonesia. Baiklah, yang pertama ada Perhimpunan Indonesia. Didirikan pada 1908 oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto. Pada mulanya, Perhimpunan Indonesia atau PI ini bernama Indiferenigring, namun pada 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuannya sendiri yaitu memajukan kepentingan bersama orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa di negeri Belanda. Pada mulanya, Perhimpunan Indonesia ini sendiri merupakan organisasi sosial, namun setelah Perang Dunia Pertama, perasaan anti-kolonialisme dan imperialisme itu hilang. Pada 1923 menyebutkan asas PI di majalah Hindia Putra, dan pada 1925 dibuat anggaran dasar berupa penegasan dari perjuangan PI. Kegiatan Perhimpunan Indonesia meningkat menjadi nasional demokratis, non-koperasi, anti-kolonial, dan bersifat internasional. Para anggota PI ini bertemu dengan banyak pemuda dari negeri jajahan di Asia juga Afrika. Mereka juga mengadakan beberapa pertemuan organisasi internasional seperti Liga Demokrasi untuk Perdamaian, Comintern, All India National Congress, dan sebagainya. Nah, kegiatan Perhimpunan Indonesia ini menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Belanda. 10 Juni 1927, Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuntjak, Abdul Majid Jojo Ningrat, dan Ali Sastroami Jojo ditahan hingga 8 Maret 1928. Namun, dalam sidangnya di Den Haag, Belanda, mereka dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Baik, selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini awalnya bernama Indi Social Democratic Vereniging atau disingkat menjadi ISDV. Lalu pada Desember 1920 berubah menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Latar belakang terbentuknya yaitu untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia. Nah, para tokoh-tokoh PKI ini berpendapat bahwa untuk melawan kapitalis itu ya dengan ideologi komunis. PKI didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dari PKI. Di sini ada Sneflit, yaitu tokoh yang membawa benih-benih paham Marxisme atau jika bakalnya ideologi komunis ke Indonesia. Juga ada Semaun dan Darsono, yaitu salah satu dua tokoh penting dari PKI tersebut. Nah, sejarah singkatnya, sebelumnya PKI pernah berkonflik dengan SI atau Sarekat Islam agar organisasi ini dilihat oleh orang-orang dan memperbanyak anggota mereka. Nah, akibat keterlibatan PKI dan SI, Abdul Muiz, Tan Malaka, dan juga Bersma ditangkap dan kepemimpinan PKI pada saat itu sempat kosong. Lalu Semaun mengambil alih kepemimpinan dan ia mencoba memperbaiki hubungan dengan berbagai organisasi yang pernah berkonflik dengan PKI. Nah, pada saat itu Sarekat Rakyat menjalankan aksi teror. Dan Desember 1924, PKI melebur Sarekat Rakyat ke dalam PKI. Nah, PKI juga melakukan pemberontakan pada 1926 karena mereka merasa anggota mereka sudah cukup untuk melakukan sebuah pemberontakan. Nah, tapi sebenarnya pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Tan Malaka dan juga Alimin. Lalu pemberontakan meletus pada 13 November 1926 di Batavia. Comintern mengirim musuh dan mengenalkan doktrin Dimitrov kepada Indonesia. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI dibentuk di Bandung pada 4 Juli 1927. Tokohnya ada I.R. Soekarno, Iskak, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Ilaar, Sujadi, dan Sunario. Nah, ada syarat untuk masuk
ke dalam PNI ini, yaitu mantan anggota PKI tidak boleh masuk ke PNI. Tujuannya yaitu bekerja untuk kembalikan Indonesia tentunya. Nah, cabang PNI ada di beberapa kota. Cabang pertamanya ada di Bandung, terus juga ada di Batavia dan di Surabaya. Nah, PNI sendiri ada dua macam cara untuk memperkuat diri mereka, yaitu usaha ke dalam dan usaha keluar. Usaha ke dalam lebih terhadap lingkungan PNI itu sendiri atau lebih kepada rakyat gitu, seperti mengadakan kursus, mendirikan sekolah, juga bank. Nah, usaha keluarnya itu memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI itu sendiri, seperti mengadakan rapat, menerbitkan surat kabar, dan lain-lainnya. Lalu, kegiatan PNI ini dirasa cukup mencemaskan pemerintah Belanda. Mereka membentuk Vaderlandse Club pada tahun 1929 dengan tujuan mendesak pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan tegas terhadap PNI itu sendiri. Lalu pada 29 Desember 1929, Ir Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supri Dinata ditangkap oleh polisi Yogyakarta. Lalu mereka disidang, dan sidang itu dilakukan pada 18 Agustus sampai 29 September 1930. Nah, pada sidang ini, Soekarno membacakan pidato pembelaan, yaitu Indonesia Menggugat, yang berisi, kini telah jelas bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah kaum intelektual dan kaum komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi industri adalah revolusinya zaman sekarang, bukan revolusinya sekelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh. Baiklah, saya rasa cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.